semua, perkenalkan nama saya Kadek Sima Yuni, bisa dipanggil Sima. Nah, di sini pada podcast kali ini kita akan membahas fungsi dan juga peran keluarga. Nah, di sini sudah ada bintang tamunya, boleh diperkenalkan namanya? Baik, jadi halo, nama aku Sukma Kesi dan biasa dipanggil Kesi. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan untuk Kak Kesi, yaitu apa sih menurut Kak Kesi definisi dari sebuah keluarga? Oke, kita bahas tentang keluarga ya. Jadi definisi keluarga bagi aku itu adalah dimana kita mendapatkan sebuah kehangatan dari suatu kebersamaan yang ada di dalam anggota keluarga. Iya. Nah, Kak Kesi ini kalau boleh tahu berapa bersaudara? Aku itu 4 bersaudara dan aku punya kakak cowok 1 dan kakak cewek 1, adik 1. Jadi cowoknya cuma 1. Oh, berarti kakak Kesi ini anak ketiga. Ya. Oh, iya. Menurut Kak Kesi, apa yang Kak Kesi tahu dari fungsi dan peran sebuah keluarga? Menurut aku fungsi dan peran yang aku tahu itu peran dulu ya, gimana peran kita menjalankan peran masing-masing. Kan ada dalam anggota keluarga itu kan ada keluarga inti ya, ada ayah, ibu, kakak, adik sebagai anak. Jadi perannya ayah itu kan pastinya mencari nafkah dong, dan terus ibu pasti merawat anak-anaknya, juga suaminya, dan anak itu pasti perannya itu menjalankan kewajibannya gitu. Iya. Nah, selain bekerja juga, ayah pastinya dong membantu ibu di rumah untuk merawat anak, mendidik anaknya. Masa ibu sendiri yang mengerjakan semuanya? Iya, seharusnya sih gitu ya. Tapi kan orang tua dulu kan kalau nyari nafkah aja. Kalau ibu ya itu udah jadi. Iya, kalau sekarang udah berkembang. Makanya sekarang di TikTok itu kan adalah banyak quotes kalau ternyata peran ayah ini penting bagi anak. Kayak yang di TikTok itu siapa sih namanya? Yang anak kecil AB Cekut itu kan banyak yang bilang kalau ini loh contohnya kalau peran ayah itu penting banget gitu untuk anak. Anak itu menjadi lebih percaya diri kalau di depan orang banyak. Betul gitu. Jadi kayak penyemangat lah untuk anak itu gitu. Sebagai pengganti ya dari ibu. Iya, jadi nggak selamanya anak itu dirawat oleh ibu karena peran ayah itu kan penting banget jadi untuk anak. Nah, di dalam fungsi keluarga ini kan terdapat 8 fungsi. Salah satunya itu fungsi cinta kasih. Nah, apakah Kak Kesi ini sudah menerapkan nggak di keluarga Kak Kesi fungsi cinta kasih tersebut? Kalau aku sendiri sih sudah menerapkan ya, tapi kan karena gengsi namanya anak muda gitu, pastinya kayak mau bilang sayang ke ibu aja malu. Nggak malu, kayak gengsi ngapain sih udah besar segini bilang sayang ibu, apalagi sama bapak. Pasti kayak mau nangis aja gitu kalau bilang sayang, apalagi sama saudara. Lain kalau sama pacar ya? Enggak dong, itu kan beda lah caranya. Tapi kalau di keluarga itu paling kadang aku ngelakuin tuh kayak hal-hal kecil, kayak misalkan kayak lagi sakit ayah, ibu, adik, itu kan barulah kita kayak kasih perhatian kecil. Belikan obat gitu. Nah, apakah Kak Kesi ini sudah menerapkan nggak salah satu contoh nih dari fungsi cinta kasih tersebut tuh di dalam keluarga Kak Kesi? Contohnya itu seperti apa? Gitu? Kalau aku sih cinta kasih itu ya kayak tadi kayak ngerawat orang tua. Tapi kan memang nggak bisa. Aku tipe orang yang nggak bisa mengekspresikan rasa cinta ataupun kasih sayang aku. Cuma ada orang tua. Cuma kayak kayak apa sih namanya? Ya kecil-kecil aja lah, kalau kayak perlu bantuan orang tuanya bantuin gitu. Kalau adiknya perlu bantuan atau minta bantuan apa baru dibantuin gitu. Nggak bisa kayak yang ekspresif banget gitu, nggak bisa gitu. Nah, kita ini kan sudah berbincang-bincang tentang fungsi keluarga. Nah, selanjutnya itu peran dalam keluarga. Nah, di dalam sebuah keluarga itu tentunya ada pasang surutnya, kadang bertengkar, kadang kita baikan, kan? Ya. Nah, apakah pernah nggak nih terjadi sebuah permasalahan atau konflik antara Kak Kesi sama saudara atau sama orang tua gitu? Pastinya pernah ya, pasti Kak Sima juga pasti pernah lah gitu. Bertengkar sama adik, sama kakak. Iya, terutama sama adik. Iya, apalagi kalau aku
kayak anak tengah sih jadinya, karena ceweknya kan tiga gitu. Kayak ada kakak, ada adik gitu. Iya, Jadinya iya. kayak dibiasain aja sama orang tua, tapi kadang bertengkarnya tuh lebih sering ke adik karena kalau dia kan barang tuh harus berbagi gitu. Iya Kita sih. kan kadang nggak suka caranya dia Iya, minjam sama. itu kan jadinya kayak Pernah juga kenapa kayak gitu. kenapa harus kayak gini, tapi itu kan kembali lagi ke peran orang tua, Iya, gimana gimana dia cara mendidiknya gitu. Kalau memang kita diajarin untuk berbagi, kalau kita diajarin untuk saling bertukar gitu ya, kita biasa aja jadinya gitu, nggak terlalu bertengkar. Tapi kadang bertengkarnya juga yang kayak saling adu emosi, adu argumen gitu. Tapi ya gitu kan, nanti kembali kayak kalau udah reda kembali lagi baikan gitu. Nggak bisa lah musuhan lama-lama sama saudara kan gitu. Nah, itu kan tadi konfliknya. Nah, bagaimana caranya Kak Casey ini menangani konflik tersebut biar nggak terus-terusan nih bertengkarnya, berkepanjangan, masa sama saudara kita terus bermusuhan kan? Tapi kalau aku sih yang kayak tadi ya, kayaknya kalau udah reda baru kita baikin. Kalau aku sendiri misalkan mau belanja nih, kalau abis bertengkar, terus aku misalkan pengen belanja gitu, tanya dia Adiknya mau ikut atau nggak, mau beli gitu. apa nggak gitu. Tapi kadang kalau memang benar-benar yang bertengkar banget kan orang tua pusing ya, bertengkar aja, punya anak dua bertengkar aja. Nggak tahu nih masalah penyelesaiannya bagaimana. Kadang ibu tuh pasti bilang jangan bertengkar, atau nggak udah pusing banget, mumet banget, dia bilang ambil sana pisau satu-satu kalau nggak mau berhenti bertengkar kayak gitu. Jadinya kayak kita tapi kan nggak harus kan. Malah disuruh gitu, malah kita diem. Iya. Jadi takut nih. Aduh. Tapi kalau Kak Simo pernah nggak, kalau gimana sih, pernah nggak maksudnya bertengkar kayak aku kan ada ininya sendiri? Tentunya pernah dong, apalagi aku nih saudara berempat. Aku nih anak kedua kan, punya kakak cowok, adiknya yang dua kembar cowok cewek. Oh, punya saudara kembar? Iya, cowok cewek adiknya. Nah, kalau sama yang cowok ini jarang sih, kayak udah sebatas aja. Ini sama yang cewek. Kan berdua ya? Iya. Punya saudara tapi kayak nggak punya. Gitu? Kadang kalau di rumah itu kita komunikasi aja secara langsung itu kurang. Nggak tahu kenapa. Makanya kalau misalnya nih adiknya minjem barang gitu, kalau dia nggak ngembaliin ke tempatnya, aku jadi emosi gitu, marah. Kadang tak suruh dah, kalau abis minjem barang kemarin ke tempatnya seperti semula gitu. Itu dah makanya kayak kenapa nggak ngikutin aturan kita kalau minjem gitu. Soalnya itu barang punya kita. Jadinya itu ya buat kayak bertengkar kecil. Iya, gitu. itu dah makanya. Ulang-ulang itu aja masalahnya. Iya. Apa sih pesan dan kesan Kak Casey setelah kita membahas nih apa fungsi dan juga peran dalam sebuah keluarga? Terus kalau menurut aku pribadi, tentunya kita pasti harus membangun suasana keluarga yang rukun dan membangun suasana keluarga yang harmonis dan memiliki kehangatan. Jadi ketika kita biar nggak bertengkar aja, biar kita juga ketika kita berkegiatan di luar itu kan masih ada rasa kangen lah sama rumah gitu, kangen sama ibu, bapak, saudara pastinya. Apalagi kalau kita bersaudara pasti kalau jauh ya kangen-kangenan, kalau dekat pasti berantem gitu. Jadi pasti kan itu. makanya fungsi sama peran itu harus benar-benar diterapin di keluarga gitu. Nah, jadi itu seputar pembahasan kita tentang fungsi dan juga peran keluarga. Nah, jadi fungsi dan peran keluarga ini sangat penting ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena di sini kita dapat diberikan dukungan seperti motivasi, emosional, sosial, dan juga fungsional. Betul. Nah, sekian pembahasan dari kami. Kami undur diri. Terima kasih. Bye.